Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut, tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki, karena mereka kalau yang mampu membayar pajak, tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana. Nah, di sini menurut saya ada berita yang cukup mengejutkan ya. Di tengah ramai isu yaitu para menteri mundur, ya mulai dari Pak Mahfud MD yaitu selaku Menko Polhukam, bahkan kemarin secara resmi sudah mengundurkan diri dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo langsung. Dan juga di situ juga ada berita yang menyebut bahwa Kementerian Keuangan dan bahkan juga Menteri Basuki Hadimulyono bahkan juga diisukan sudah menghadap Ibu Megawati. Nah, di situ bahkan juga ramai isu yang menyebut Sri Mulyani dan Menteri Basuki akan mundur. Tetapi pada waktu lalu di situ sudah clear ya, sudah dijelaskan oleh Puan Maharani, Mbak Puan Maharani, bahwa menteri dari PDIP tetap bekerja. Di sini tapi yang cukup mengejutkan yaitu dari Sri Mulyani, yaitu bahkan kemarin diisukan mundur, tiba-tiba Sri Mulyani temui Jokowi sore ini di tengah ramainya isu mundur. Di sini ada apa ya? Dan di sini terlihat secara tiba-tiba kalau memang Sri Mulyani menghadap presiden di sini pasti biasanya ada agenda ya berselang beberapa hari sebelumnya ya, tetapi di sini tiba-tiba Sri Mulyani temui Jokowi. Nah, dari sini saya juga penasaran seperti apa beritanya di sini ya. Nah, dari berita di sini yaitu dari CNN, Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jokowi di istana pada 2 Februari ya, hari ini. Pertemuan itu dikonfirmasi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ia mengatakan jika Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah selesai menggelar pertemuan dengan Presiden Joko Widodo pada 2 Februari. Namun tak diketahui apa yang dibahas oleh Sri Mulyani dan juga Jokowi. Sudah selesai, kata Ari saat dihubungi lewat pesan singkat. Namun, pantauan CNN Indonesia, Sri Mulyani tak terlihat melintas di pintu pilar istana kepresidenan yang biasa digunakan oleh para menteri ketika mau bertemu Jokowi. Terkait itu, Ari mengatakan istana memiliki banyak pintu masuk sehingga para menteri diberikan kebebasan untuk memilih. Kan pintu istana tidak satu, lewat depan bisa lewat samping. Kan terserah Ibu Sri Mulyani mau lewat mana, kata Ari. Ya, kemudian di sini Ibu Sri Mulyani juga menghindari para wartawan ya. Bisa jadi bahkan di situ juga ketika dari pantauan CNN Indonesia di sini, Sri Mulyani di situ tidak terlihat melintas di pintu pilar istana kepresidenan yang biasanya digunakan oleh para menteri ketika menghadap Presiden Joko Widodo. Nah, di sini kan bisa diasumsikan lagi ya, di sini Ibu Sri Mulyani ya bisa saja menghindar dari para wartawan di sini. Biasanya pertanyaan dari wartawan itu kan sangat jeli sekali ya, sangat kepo, wah kepo sekali. Apalagi juga Ibu Sri Mulyani mendadak itu tiba-tiba bertemu Presiden Joko Widodo di saat rame isu mundur di situ. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentar-komentar dari para netizen di sini seperti apa ya? Kira-kira apakah setuju yaitu Sri Mulyani mundur dari kabinet di sini? Nah, dari sini memang membuat penasaran ya. Bahkan di sini komentar dari kucing di sini penasaran. DP minta anggaran bansos lagi bosnya. Bahkan juga setelah Mahfud dari TV One News, Sri Mulyani diisukan mundur temui Jokowi seorang diri, dan di sini istana memberikan penjelasan ya hampir sama dengan berita yang tadi. Nah, tetapi yang lebih menarik lagi yaitu terkait bansos. Pada waktu lalu juga Sri Mulyani menjelaskan yaitu bansos pada 2024 di sini naik 20 triliun, yaitu lebih besar bansos pada tahun 2023, yaitu yang pada waktu lalu kalau tidak salah bansos 400
triliun, tetapi saat ini naik menjadi 496 triliun. Nah, di sini Sri Mulyani, masyarakat terima bansos harus tahu uangnya dari mana. Nah, saya juga penasaran, uangnya dari mana sih di situ? Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang menerima bantuan sosial untuk mengetahui sumber uang bantuan tersebut. Hal ini guna menciptakan atau akan semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas bagi pemerintah dalam mengeksekusi belanja yang uangnya dikumpulkan dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Masyarakat akan ikut tentu dalam hal ini mengawasi, ikut memiliki karena mereka yang mampu membayar pajak tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana, kata Sri Mulyani dalam acara peresmian rumah susun ASN di Jayapura pada 1 Februari. Sri Mulyani mengingatkan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat dan perjuangan gotong royong sehingga rasa gotong royong ini harus dipupuk, salah satunya dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Nah, jadi di sini uang bansos tersebut uangnya ya dari pajak yang dibayarkan ke negara. Di situ akhirnya diputar oleh Kementerian Keuangan dan menjadi bansos dan lain sebagainya untuk infrastruktur dan lain sebagainya. Jadi disitulah yaitu bansos memang uang rakyat, bukan perorangan. Ya, menurut saya seperti itu. Nah, dari sini bahkan pada waktu lalu ketika ramai ya menteri mundur, di sini bahkan PDIP buka suara yaitu terkait menteri-menteri dari PDIP. Di sini bahkan ada berita yang berjudul jaga stabilitas negara, alasan menteri PDIP belum mundur dari kabinet Jokowi. Ya, menurut saya memang demikian. Menurut saya apalagi juga Oktober Presiden Joko Widodo juga sudah purna tugas. Artinya di sini juga para menteri ya secara tidak langsung juga sudah purna tugasnya dan diganti oleh presiden yang baru dan juga kabinet-kabinet yang baru. Ya, kita tunggulah momen Oktober mendatang. Misal kalau sekarang ini tiba-tiba mundur, apalagi juga di tengah Pilpres, di tengah pemilu 2024 pasti juga perpolitikan akan semakin ya gonjang-ganjing lah. Menurut saya bener kata PDIP di sini, yaitu untuk jaga stabilitas negara. Jadi ya menteri itu adalah fungsinya berperan sangat banyak sekali untuk membantu presiden ya di situ. Di sini DPP PDI Perjuangan masih mencermati dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari sehingga tak mau gegabah menarik mundur kader mereka yang masih menjadi bagian dari kabinet Indonesia Maju. Terkait juga dengan ini semua, kita cermati dinamika politik yang ada, kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto terkait apakah para menteri PDIP bakal mundur masa menyusul Mahfud MD di kantor DPP PDIP. Hasto lantas menyinggung soal kader PDIP yang juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang memang memiliki data penduduk miskin di seluruh daerah di Indonesia, namun data tersebut tak dipakai dalam proses pembagian bantuan sosial. Wow, tidak dipakai. Wah, padahal pada waktu lalu juga Risma hari ini menemukan banyak KTP yang double dan lain sebagainya ya. Seharusnya juga dipakai data-data dari Kemensos di sini ya. Ya, tapi kita nggak tahu lagi lah. Kita cermati termasuk apa yang dialami oleh Bu Tri Risma hari ini. Karena Bu Risma sejak menjadi wali kota adalah sosok pemimpin yang jujur. Beliau melindungi data-data orang miskin. Kalau mau bagi bansos, ini data orang miskin membagi raskin. Ini data orang miskin. Orang miskin bukan hanya di Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Lampung, tapi ada di seluruh Indonesia tuturnya. Ya, semoga di sini ya terhadap bansos-bansos semoga saja tepat sasaran ya dan bisa bermanfaat oleh keluarga yang membutuhkan. Ya, apapun itu untuk Pilpres 2024 mendatang semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil.